Semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada di antara kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Atau jika ada di antara kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, kita mulai pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, saya segera akan melanjutkan kajian kita tentang membahas kitab Nihayatul Alam, akhir kehidupan di alam semesta. Masih pada bab pertama, tanda-tanda kiamat yang masih jauh. Bab kedua nanti tanda-tanda kiamat yang sudah dekat. Bab ketiga nanti memang fenomena atau peristiwa wuqu'ul qiyamah, kejadian hari kiamat itu sendiri. Dan bab keempat nanti adalah persoalan pembalasan surga dan neraka. Tetapi mengingat momentum sekarang ini penting. Ada beberapa yang bertanya kepada saya, Ustaz, kenapa nggak dibahas sedikit saja masalah yang terkait dengan kehidupan hari-hari ini, katanya. Ya juga saya pikir. Yang 25, 26 Desember. Tapi saya bilang setiap tahun masalah 25 Desember ini sudah pernah kita bahas dan sudah jelas, sudah tuntas. Tapi banyak yang nyinyir, Ustaz. Maidroh na nyinyir, saya tanya begitu kan. Nyinyir maksudnya kadang-kadang mau dibuat-buat. Dipikir tanya pala lah, dipikir tanya bengeh, dibikin-bikinnya. Itulah mari kita rayakan setelah mau rayakan Maulid Nabi, kita rayakan. Setelah kita rayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita rayakan Maulid Nabi Isa alaihi salam. Pegak-pegaknya, itu lebak spandu, ikirim bak katanya. Ibu foto nah, dipikir tanya bengeh lah. Kepu bengeh mamanya. Cuma sekali lagi, yang perlu kita jaga adalah akidah. Lalu dia bilang ke saya, ya Ustaz, menteri ka lagi nyan lago, je pimpinan ka lagi nyan, je kepala kantonyo, je paknyo pak je. Enggak ada urusan dengan menteri, enggak ada urusan dengan paknyo pak je, kepalanya kepala je, enggak ada urusan. Yang berurusan kita nanti di akhirat adalah akidah kita, lurus apa melenceng, kan itu. Ada ustaz, ada ulama nih yang mengatakan bahwa boleh menyebutkan selamat Natal dengan mengutip ayat Al-Quran. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, katanya. Dikutipnya ayat Al-Quran. Ya itulah, kalau mau ikut ulama itu ya silakan ikut. Tapi persoalannya kan tak sesederhana itu. Tanya lagi ulama lain, berapa banyak ulama yang bisa Anda akses? Kalau ada 100, ada 1000, coba akses, coba tanya. Dari 1000 itu berapa orang yang mengatakan boleh mengucapkan itu? Kalau di Indonesia ini mungkin hanya 1 orang yang ulama yang berani mengatakan sebegitu. Yang lain ke ulama, Tuhan. Ya. Di dunia internasional hampir nggak kita temukan. Ada orang, ada ulama, ada orang yang memang menspesialisasi dirinya untuk mengkaji kitab suci, untuk mengkaji Al-Quran, untuk belajar usul fikih, untuk belajar akidah secara mendetil, secara mendalam. Nggak ada, setahu saya nggak ada seorang pun yang membolehkan umat Islam mengucapkan selamat Natal, apalagi ikut merayakan Natal, nggak ada. Nggak ada. Dan orang-orang Kristiani, teman-teman kita dari beragama Nasrani ini juga nggak kepingin orang tuh kita ikut bersama mereka. Saya tahu betul, saya tanya kepada mereka. 2007 sampai 2006 sampai 2011 saya kan anggota FKUB, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Sering kami bertemu dengan pemuka-pemuka agama di Banda Aceh ini. Pemuka agama Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Sering jumpa. Kami entos-tos. Kalanya kan. Saya kan merumpuk. Kaji kopi sama meja lah. Tapi urusan akidah kan nggak bisa dibagi kan. Saya sering menyampaikan di sini, toleransi itu bukan bermakna
mencampuri minuman antara satu sama lain kan. Toleransi itu saling menghargai siapa minum apa kan begitu. Kita duduk di kedai kopi rame-rame, ada yang pesan teh, ada yang pesan sanger, ada yang pesan kopi, ada yang pesan apa lagi? Espresso, apa lagi? Ada yang pesan jus, yang masing-masing minum. Kita hargai orang yang tak suka espresso, kita suka kopi saring ya, kita hargai. Orang yang minum espresso kita hargai, orang yang minum jus kita hargai, orang yang minum teh. Jangan kita paksa semua espresso mendung. Jampung espresso wacuk tepok, enggak boleh begitu. Toleransi itu membiarkan kerbau berkupang. Nah, ini kata Teguh Pak de Indrapuri de. Membiarkan kerbau mandi lumpur tanpa harus kita ikut mandi bersama kerbau, itu toleransi. Jangan marah, jangan kesal ketika orang melakukan sesuatu sesuai dengan pilihan-pilihannya, apalagi didasarkan pada keyakinan dia. Kalau orang merayakan Natal, ya biarkan dia. Nggak usah ikut. Mereka juga nggak perlu. Mereka nggak butuh kita ikut. Seperti yang saya katakan tadi, saya udah tanya ke mereka. Apa kalian ada rasa gembira, ada rasa bangga? Enggak. Biasa aja tuh. Waduh, sakit, gitu kan. Nggak apa-apa. Apa perasaan Anda, Bung? Apa perasaan Anda, Mas? Bang, ketika kawan-kawan kami orang Islam ikut merayakan Natal bersama Anda, haleluya, macam-macam tuh. Biasa tuh. Kami biasa aja. Mau ada mandang yang hirun roku. Nah, itu. Enggak percaya Bapak Ibu kalau ada teman tetangga, coba tanya sama dia, ada enggak mereka merasa bangga? Enggak ada. Kita aja yang sok, enggak ngerti saya kenapa? Enggak tahulah kenapa. Dibak tekik awalnya kan gitu kan. Nggak ada. Nah, ada rasa bangga mereka. Cuma kita sekali lagi, karena itu adalah keyakinan dia, itu adalah agama dia, yang sudah dia anut, nggak boleh kita ganggu. Mau dia beribadah, mau dia merayakan, ya silakan. Begitu pula ketika kita merayakan Idul Fitri ya, kita nggak perlu juga datang mereka. Ya apa jolontong ya ikut jam 7 no, enggak bangga kita, malah kita menjadi canggung kan, menjadi risih kalau mereka datang ke masjid ini. Ya dengar ceramah ya dengar ceramah Uncle Samsul Pak Menjadi. Jangan dengar. Saya bilang yang selain agama Islam tutup kuping, nanti jangan bilang menodai agama, bilang menghujat agama orang lain. Ini ceramah untuk orang Islam aja, enggak ada. Orang lain enggak boleh dengar. Nah itu. Cuma kalau mau didengar juga memaksa diri, bukan lagi urusan saya. Karena saya sedang mengajarkan orang-orang beragama Islam yang mereka perlu keyakinan yang kuat. Perlu memiliki keimanan yang teguh. Maka harus saya sampaikan semuanya. Sejelas mungkin, sedetil mungkin. Termasuk itu tadi ada pendapat. Hanya satu orang yang saya tahu yang mengatakan bahwa hari Natal itu hari kelahiran Nabi Isa. Hanya satu orang yang mengatakan itu. Kenapa saya katakan hanya satu orang mengatakan? Karena para ulama tahu bahwa kelahiran Nabi Isa bukan pada 25 Desember. Nah, itu aja persoalannya. Dari mana tahu? Dari ayat Al-Quran, dari hadis Rasulullah, dari sumber sejarah, tarikh Tabari. Dari mana lagi? Bahkan dari kitab suci mereka sendiri. Saya baca di buku Irene Handono itu, yang pakar Kristiani lalu kemudian masuk ke dalam agama Islam. Udah berapa sumber udah? Udah 7 sumber kan yang mengatakan bahwa 25 Desember itu bukan hari kelahiran Nabi Isa. Dari Al-Quran apa penjelasannya? Dari Al-Quran penjelasannya adalah bahwa di saat-saat Maryam menjelang dan setelah melahirkan putranya bernama Isa alaihi salam, Isa bin Maryam, beliau dalam keadaan sedih, perih, sakit, letih kan, turun perintah Allah melalui malaikat Jibril, wa huzi ilaiki bijida'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janinya. Wahai Maryam, goncangkan pohon kurma, niscaya buah-buah rutab. Rutab itu buah kurma yang masih mengkal. Sudah enak dimakan tapi belum lembut, masih keras. Mentang mencakreng-cakreng. Goncangkan pohon kurma, niscaya buah rutab itu nanti berjatuhan. Jatuh memang.
fakuli washrabi wa qarri aina, katanya. Sekarang setelah jatuh buah rutab itu, makanlah. Kemudian minumlah air yang ada di sekitar pohon kurma itu. Dan setelah itu bergembiralah engkau, jangan bersedih pilu hati. Maryam pun dengan perintah itu menjadi gembira, menjadi senang. Dah dapat makan, dah dapat minum, dah dapat perhatian, kan itu. Itu kan prasyarat seseorang bahagia kan itu dulu kan. Makan ada, minum ada, perhatian ada. Coba kalau perhatian aja nggak ada makan, nggak ada minum. Nah, itu kunci kan, dulu kan. Atau dikasih makan, dikasih minum, tapi nggak ada diperhatiin kita. Saya pernah sekali berasa sampaikan di sini, udah lama dulu. Entah bagaimana kesasar sebuah undangan ke tempat saya kerja, diundang kepada yang terhormat Bapak Samsul Bahri. Apa namanya, teriring doa, kami mohon doa untuk putra putri kami yang melaksanakan pesta perkawinan di gedung sosial Jalan Tengkuci di Tiro. Terus undangannya Mbak Lung, saya baca undangan itu. Pada hari sekian, tanggal sekian, jam sekian saya datang. Sesampai di sana, sesampai di gedung itu, terkejut saya. Yang menerima tamu nggak ada seorang pun yang saya kenal. Karena udah masuk ke dalam antrian, ya udah antrian tuh ambillah makanan sedikit. Saat ambil makan nggak ada seorang pun yang saya kenal. Di dalam nggak ada seorang pun yang saya kenal. Yang tadi kok ngambil makanan nggak ada seorang pun yang saya kenal. Nggak ada yang sapa seorang pun. Misalnya kan ada Ustaz Buaba Tengku. Nyohana mesti rohana cengap mendung baju mendung. Nggak enak kita makan. Dun tinggal ibunan longkoh jalan lomba jobu lomba warung si kameng kena belah no jalan. Baru tro, tro menolong. Pakot nggak enak kita nggak diperhatiin. Nggak ada perhatian, nggak enak. Makanya kembali kepada kisah Maryam tadi, udah dapat makan, udah dapat minum, udah dapat perhatian. Apa perhatiannya? Wa qarri aina, kata Allah melalui malaikat Jibril. Maryam pun menjadi bahagia. Diberikan tafsiran oleh para ulama, Maryam pun menjadi bahagia. Jadi dalam dua rangkaian ayat Al-Quran ini nampak bahwa saat melahirkan itu kurma sedang berbuah, buahnya dalam keadaan rutab, kan itu. Lacak sejarah, pelajari ilmu tumbuh-tumbuhan, pelajari ilmu alam. Kapan buah kurma itu dalam keadaan rutab? Di Yerusalem, di Bethlehem, di Nazaret, bukan di Barbateni. Mungkin kalian ngoboh, kan? Bukan di tempat lain, bukan di India, tapi di Yerusalem, khususnya di Nazaret, khusus lagi di Bethlehem. Kapan kurma itu berposisi dalam keadaan rutab? Sejak dari zaman dahulu sampai akhir zaman nanti, kurma Yerusalem itu tidak berbuah pada tanggal 25 Desember. Karena 25 Desember itu adalah musim dingin di sana. Belum waktunya kurma berbuah. Kan? Jadi tadi ada yang mengatakan bahwa nggak apa-apa kita ucapin selamat atas kelahiran Nabi Isa. Beliau juga hamba Allah, beliau juga Nabiullah, beliau bahkan juga Rasul Allah. Tak apa-apa kita bikin maulid Nabi Isa. Beliau juga Rasul Allah, seperti kita bikin maulid Nabi Muhammad. Iya, maulid Nabi Muhammad jelas 12 Rabiul Awal. Maulid Nabi Isa hanya jelas kan 25 Desember. Nah, itu persoalannya. Makanya saya katakan ini persoalan akidah, bro. Bahasa anak-anak sekarang. Ini akidah, bro, bukan sekedar suka-sukaan. Hai menteri buka go ye kepala kanduk. Ini bukan urusan menteri, bro. Ini urusan akidah drone. Nyodron tu mentangkut dia nak gejak menteri yak belah. Yang penting include identik bau ba sirat. Apa mampu menteri memberikan surat
Surat rekomendasi untuk menyelamatkan Anda. Enggak ada. Mengkedro gahanglah. Kalau mendeglah maksudnya. Karena kita enggak tahu. Serba misteri, serba tak pasti. Di akhirat. Cuma pelajaran yang kita terima dari para ulama. Kitab-kitab mereka yang kita baca. Tafsiran-tafsiran yang mereka tulis. Yang mereka pahami dari ayat-ayat Al-Quran. Dari hadis-hadis Rasulullah. Bahwa Nabi Isa memang tak lahir pada 25 Desember. Itu aja. Lalu siapa juga yang lahir? Pasti ada yang lain. Nah itu. Yang lain itu siapa? Baru kita merujuk. Saya nggak perlu lagi menjelaskan di dalam kitab Injil Lukas, di dalam kitab Injil Markus, dalam kitab Injil Yohanes, dalam kitab Injil Matius. Itu disebutkan bagaimana, menceritakan bagaimana fenomena alam ketika Nabi Isa dilahirkan. Bapak Ibu sudah sering mendengar ini. Setiap tahun saya pernah sampaikan ini. Fenomena alam yang bulan terang benderang di malam hari, para gembala keluar rumah menghimpun domba-domba hingga seusai senja. Kalau di musim dingin di 25 Desember mana mungkin mereka membawa gembala keluar rumah. Tentu sejak dari siang hari, sore hari, petang hari mereka sudah mengurung diri dalam rumah, nggak akan keluar karena udara di luar sangat dingin. Udah, itu kita tinggalkan. Yang mau kita pahami adalah kalau begitu 25 Desember itu hari kelahiran siapa? Nah, itu kan. Kita buka lagi sejarah bahwa perayaan 25 Desember itu bermula pada tahun 340 Masehi. Sebelumnya nggak ada. Pada tahun 340 Masehi itu Kaisar Romawi bernama Konstantin. Konstantin ini ingin menjadi penguasa Eropa. Ia menerima agama ini lalu dengan syarat bahwa agama ini dipadukan, disengkritkan, disesuaikan dengan keyakinan orang-orang Eropa pada umumnya yang sudah ada waktu itu. Satu di antaranya adalah perayaan 25 Desember. Perayaan 25 Desember sudah berlangsung ratusan tahun sebelum tahun 340 Masehi. Cuma mereka merayakan hari kelahiran Dewa Matahari, Dewa Marta. Dalam bahasa yang lain disebut hari kelahiran, dalam bahasa lain disebut hari kelahiran Dewa Janus. Makanya disebut dengan Januari. Karena ada 3 peradaban waktu itu yang besar di sana. Ada Romawi, ada Latin, nanti yang kedua dulu ada Yunani, dan yang ketiga nanti peradaban Latin. Masing-masing ada dewa sendiri. Jerman ada bagiannya sendiri. Saya nggak mau merincikan terlalu detail di sini. Itu yang dirayakan oleh orang-orang Eropa waktu itu. Lalu ketika agama ini diadopsi, ditetapkan sebagai salah satu agama resmi di Romawi oleh Konstantin, oleh Kaisar waktu itu, maka pada tahun 340 diselenggarakan konsili. Konsili itu semacam seminar, semacam ijtima ulama, tapi ulama mereka. Dikumpulkan pemuka-pemuka gereja, dikumpulkan pemimpin-pemimpin agama Katolik seluruh dunia yang bisa diakses, yang bisa dihimpun untuk membuat sebuah keputusan, membuat sebuah kesimpulan, sebuah ketetapan. Apa ketetapannya? Ketetapannya adalah bahwa Nabi Isa itu atau Yesus Kristus itu adalah anaknya Tuhan. Supaya sama dengan ajaran orang Romawi. Orang Romawi itu meyakini Dewa Matahari itu adalah anak daripada Dewa Zeus gitu. Jadi 25 Desember itu lahir Dewa Marta. Dalam istilah lain lahir Dewa Janus. Maka masuklah keyakinan bahwa Yesus sebagai anak Tuhan. Disitulah mulai terjadi penyelewengan terhadap keyakinan bahwa Nabi Isa itu sebagai Rasul Allah. Sebelumnya Nabi Isa itu diyakini sebagai Rasul Allah, sebagai Nabi Allah. Nah, sejak tahun 340 atas dasar perintah, dekret, apalagi instruksi sang kaisar, maka
mesti diyakini Yesus itu bukan sekedar rasul tetapi juga anaknya Tuhan. Ucapkanlah itu. Ketika seseorang mengucapkan selamat hari Natal, itu sama dengan ucapan selamat atas kelahiran anak Tuhan, kan itu. Sementara kita dari udip hingga mati dah baca qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari udip ke nyan dah baca. Oh mati pi nyanji sampai itu dibaca. Apa artinya? Katakan Allah itu tunggal, tempat bergantung segala sesuatu, tidak memiliki keturunan dan juga bukan keturunan dari sesuatu yang lain, kan itu. Itu kita baca terus menerus dan kita tahu itu artinya. Sejak anak-anak sudah diperkenalkan kepada kita makna dari qul huwallahu ahad adalah itu. Bahwa Allah tidak memiliki anak dan Allah bukan anak dari siapapun, bukan keturunan dari siapapun. Sementara begitu masuk 25 Desember kita ikut-ikutan menyampaikan selamat hari kelahiran anak Tuhan, kan itu. Maka berat pandengong tanyo yang pandengong. Karena mereka enggak minta. Sekali lagi, orang-orang Nasrani itu tidak pernah berharap ucapan selamat Natal dari kita. Itu. Dan ini belum selesai. Kelahiran Dewa Marta itu atau Dewa Janus berlangsung 1 pekan. Dari 25 Desember kelahiran di langit, lanjut dengan 1 Januari kelahiran di bumi. Maka pada hari pemastian atau kepastian kelahiran sang dewa anak Tuhan di bumi ini, maka lakukan perayaan dengan membakar mercon sebanyak-banyaknya, membakar bunga api untuk membuat langit seakan-akan bersinar dan berpelangi. Makanya mercon dibikin warna-warni, dilemparkan ke udara, dibakar di sana. Jadilah seakan-akan langit itu berpelangi sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilan kelahiran anak Tuhan di muka bumi setelah kelahiran di langit pada 25 Desember. Maka malam tahun baru itu dibakar mercon sebanyak-banyaknya. Dan pada hari itu semua boleh. Nggak ada larangan. Pada malam 1 Januari itu semua boleh. Sebagai bentuk perayaan kelahiran anak Tuhan di muka bumi. Maka semua boleh. 3 tahun yang lalu saya dengar langsung. 4 tahun yang lalu saya dengar langsung dari almarhum Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Dalam sebuah pertemuan di Jakarta, kata beliau, kami baru saja membakar 8 miliar uang di DKI Jakarta ini, katanya. Sebelum Gubernur Anies. Kami baru saja membakar uang 8 miliar dalam waktu 1 malam. Nggak sampai 1 malam. Dalam waktu hanya 4 jam. Di Jakarta ini. Untuk apa? Itu. Untuk membuat langit warna-warni. Maka 4 bungo kau. 8 miliar dibakar dalam waktu 4 jam. Hana mempucap, hana guna. Dan esoknya petugas-petugas kami mengumpulkan kondom jutaan lembar di pusat-pusat hiburan, di pusat-pusat rekreasi, mulai dari Ancol, Pantai Kapuk, Pantai Indah, macam-macam tuh. Minuman keras dipasok sebanyak-banyaknya. Bukan lagi dengan pesawat dibawa minuman keras, dengan kapal tangki dibawa ke Jakarta menjelang tanggal 1 Januari itu. 4 tahun yang lalu ceritanya nih, Pak. Dijual seperti menjual kacang rebus di seluruh kota. Sekali lagi saya mengutip ucapan dari almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Beliau yang cerita itu kepada saya dan beberapa orang yang ikut menyimak pembicaraan itu. Lalu datang kita ikut-ikutan itu. Ikut-ikutan kita. Ikut-ikutan merayakan itu.
maka kabrak long. Puda begah long lagi. Puda begah pungo kata, handa begah pungo, cika pungo. Dah handa begah cika pungo, puda begah malo. Buang duit, lalu melakukan segala-galanya yang dilarang, berpoya-poya, berpesta pora, berbuat dosa. Berlakulah apa yang dikatakan oleh Rasulullah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapapun yang ikut, yang menyerupakan diri dengan kaum tertentu, bermakna dia telah menjadi bagian dari kaum tersebut. Kalau kita juga ikut bakar-bakar mercon, tembak-tembak langit, bermakna kita sama seperti orang-orang Romawi itu, yang tembak-tembak langit, yang bakar-bakar mercon, yang berpesta pora pada malam itu. Maka merajalelalah kejahatan. Setahun sekali, nggak bisa dilarang, nggak bisa dihalang. Berpoya-poya, berpesta pora. Orang-orang merayakan hari kelahiran sang anak dewa itu. Beberapa orang tua, guru-guru kita, karena khawatir anak-anak mudanya nanti ikut-ikutan merayakan itu, lalu dibuatlah kegiatan-kegiatan berzikir, kegiatan-kegiatan tahlilan, samadiyah, taklim. Tentu bagus. Samadiyah, baca-baca doa, tabu Quran. Pajan kebegat malam tahun baru. Tentu bagus untuk menghindari keikutsertaan anak-anak muda di dalam hiruk pikuk, di dalam hura-hura perayaan tahun baru kan. Tetapi Bapak Ibu yang berbahagia, sesuatu yang tidak ada keteladanan dari Rasulullah, dari sahabat, dari tabi'in, dari generasi sebelum kita, dari ulama, mutaqaddimin dan mutaakhirin, lalu kita buat-buat, tetap saja tidak baik. Apa tidak baiknya? Yang tidak baiknya adalah jangan sampai setiap tahun nanti anak-anak muda kita merayakan pergantian tahun dengan caranya sendiri. Yang kita khawatirkan nanti muncul pula istilah ini perayaan tahun baru secara syariah. Ya, ini kabalolo. Selamanya karena bank syariah, asuransi syariah, pulau. Nah, sekarang kita bikin perayaan tahun baru syariah. Yang kabrak long oleh, kamereng long. Oleh karenanya bagaimana juga, biarkan berlalu 1 Januari itu tanpa perhatian apapun. Lakukan kegiatan seperti hari dan malam-malam sebelumnya. Karena kita tak pantas merayakan malam itu. Karena malam itu terlanjur telah dirayakan oleh orang-orang yang merayakan kelahiran anak Tuhan mereka. Anak dewa yang mereka yakini. Yang di situ terjadi kemusyrikan. Sehingga kita tak patut ikut serta di dalam merayakan perayaan-perayaan orang musyrik. Ada meratib kan je tentu. Meratib je, tapi jangan khususkan meratib pada malam itu. Bikin aja meratib semalam sebelumnya. Berlanjut ke malam itu, nggak apa-apa. Atau mulai malam itu, lanjutkan ke malam berikutnya. Ya nggak ada masalah. Kamu khatam Quran malam 1 Januari. Boleh, tapi jangan di malam itu. Mulai saja beberapa malam sebelumnya. Lanjutkan ke malam-malam berikutnya. Nggak ada masalah. Tetapi mengkhususkan hanya pada malam itu saja melakukan kegiatan, bermakna kita sudah terlibat di dalam merayakan pergantian itu. Merayakan malam tahun baru menurut mereka. Malam kelahiran anak Tuhan mereka. Nah, disinilah rusaknya akidah kita. Jangan bilang, oh kami ada gubernur bilang begini, wali kota begini. Nggak usah cerita siapa wali, siapa kota, siapa gubernur, siapa presiden. Itu bukan urusan kita. Yang urusan kita adalah mengontrol iktikad kita jangan sampai keliru. Akidah kita jangan sampai salah. Bahwa hidup ini tak lama, Bapak Ibu berbahagia. Tak lama hidup ini. Hanya sangat sebentar.
Jangan sampai akidah kita rusak gara-gara punya hana. Nggak ada pun banyak sekali manfaat, nggak ada pun banyak sekali keuntungan untuk kita. Nah, tidur, menggerogoro kita, nyaman kita, sehat kita sebenarnya. Ini bangun jam 1 malam. Kalau lagi pancuri ya, bangun jam 1 malam di saat orang-orang tidur. Ngapain? Hanya untuk sekedar berpesta pora, berhura-hura yang tak jelas kegunaan dan manfaatnya itu. Nah, Bapak Ibu yang bahagia. Ini kalau kita mulai pengajian halakah maghrib malahnya, baru pendahuluan tuh. Yang ingin saya bahas malam ini sebenarnya adalah nomor 51 tanda-tanda kiamat yang masih jauh, yaitu maji'u zamanin yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Saya ulang sekali lagi, maji'u zamanin yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Makna aja, tibanya suatu masa yang ketika itu seorang yang beriman di pagi hari, saya ulang sekali lagi, ia dapat suatu masa yang di masa itu seorang yang beriman di pagi hari, lalu tiba-tiba dia menjadi seorang kafir di sore hari. Begitu cepatnya berubah prinsip dan pegangan seorang mukmin di masa itu. Kapan masa itu? Masa yang pasti la taqumus sa'ah hatta ya'tiya hadza. Kiamat belum akan terjadi sebelum manusia mengalami hal ini. Hal ini yang mana? Hal ini di mana pada masa itu orang-orang berubah dari seorang mukmin menjadi seorang kafir dalam waktu yang sangat singkat, sekejap mata lagi tak balik lepak jaro, bengah lagi nyotuput bam lagi. Kenapa bisa begitu? Perang urat saraf terjadi di sekitar kita saat ini. Provokasi dan bahkan intimidasi. Sampai ada di antara kita nggak berani mengundang ulama lagi ke negeri ini. Yang negeri ini adalah negeri para aulia, negerinya para ulama. Tetapi ulama datang saja kita nggak berani lagi. Bahkan kita halang, kita larang. Jangan sampai datang ulama ke negeri ini. Baka rusak iman dia itu. Ya deng mbak simpang limong matnya. Jangan datang ulama ini, jangan datang ke sini. Yang kembata di mana sudah iktikad dan keyakinannya Bapak Ibu. Ada ustadz yang sudah sebulan lalu dihubungi akan datang ke sini 26 Desember untuk ikut memberi tausiah, untuk ikut berzikir, untuk ikut berdoa bersama masyarakat Aceh. Tiba-tiba dam hanjujak kena. Enggak boleh datang ke sini. Pakon, enggak tahu pakon. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Cukup bagah. Berubah seseorang yang dari dulu sangat menghargai, menghormati ulama, tiba-tiba telah berubah menjadi pembenci dan penghujat ulama. Alhamdulillah. Ada teman-teman, masih ada orang baik, masih ada orang saleh, masih ada orang taat, masih ada orang yang memiliki iman yang kuat, sehingga mereka menjaga perasaan sang ulama ini. Walaupun nggak jadi ya seperti yang dijanjikan sebelumnya, walaupun nggak jadi dibatalkan secara sepihak, dibikinlah kegiatan lain sehingga sang ulama ini lega pula lah hatinya. Dan yang jauh lebih penting daripada itu adalah menyelamatkan i'tikad banyak orang. Jangan sampai terjadi pembenaran terhadap kekacauan cara membuat keputusan itu. Karena bukan hanya yang berdosa yang membuat keputusan, yang ikut membenarkan keputusan konyol itu juga ikut berdosa besar.
maji'u zamanin yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.